Kalau kita jalan-jalan di pedalaman Sumatera Selatan dan di Sumsel, rata-rata rumah itu nggak ada trotoarnya gitu. Karena cara berpikirnya persis masih dulu, bahwa rumahnya di pinggir sungai. Sehingga ketika rumah itu pindah ke jalan raya, nggak ada halaman di depan jalan raya. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Kalau kemarin kita berlayar di Batanghari, kali ini kita mencoba untuk berlayar di Sungai Musi gitu ya. Ini sungai yang berkesan banget buat saya gitu, karena saya bertemu dengan nyonya rumah di pinggiran Sungai Musi. Ya, ini jadi romantis gitu ya. Gimana kita pacaran tengah-tengah banjirnya Musi, bagaimana romantisnya banjirnya Musi gitu ya. Musi sebuah sungai yang sangat menarik. Jika kita tanya dari mana sih asal namanya Musi itu, mungkin ini dijawab oleh senior arkeolog Profesor Agus Aris Munandar ya. Pak Agus pernah memberikan informasi dan keterangan kepada saya bahwa nama Musi itu mengacu pada kata musika. Arti musika itu tikus gitu ya. Tikus apa sih gitu? Tikus ini adalah ikonografi tikus yang berada di bawah kakinya Ganesha gitu. Jadi musika itu dapat diartikan sebagai kemakmuran, kesejahteraan, kegemilangan, perdagangan gitu. Artinya Sungai Musi lebih berfungsi sebagai sungai komersial gitu. Dan memang hingga hari ini apa yang nampak di perkotaan di sekitar Sungai Musi adalah wilayah komersial dan industrial. Musi selalu menarik perhatian orang gitu ya, baik yang tinggal di Sungai Musi, karena orang Palembang kalau mengatakan pergi ke Sungai Musi, mereka nggak bilang pergi ke sungai, pergi ke laut gitu. Jadi orang Palembang menyebut Sungai Musi itu laut gitu. Kenapa begitu gitu ya? Apa hubungannya antara laut dan Sungai Musi? Itu yang bisa menjadi pendalaman kita yang luar biasa gitu. Nah, Sungai Musi ini sendiri juga secara hidrologi gitu, secara kepengairan gitu ya. Ketika dia pecah dari Kertapati, dia terpecah pada beberapa wilayah gitu ya. Dan seluruh hulu-hulu Sungai Musi ini bukan wilayah yang sepi gitu ya. Sampai hari ini tepian-tepian Sungai Musi itu berisikan perkampungan, perdesaan gitu ya. Meskipun ada beberapa wilayah yang sama sekali nggak ditinggali manusia karena memang jauh dari jalan raya hari ini. Namun ketika manusia kehidupannya berorientasi pada sungai, tentu saja Sungai Musi menjadi nadi kehidupan gitu. Tapi ya kondisi hari ini ya pengertian kita tentang sungai sudah jauh berbeda gitu ya. Sedih kalau kita mau merenungi itu gitu. Bahwa peran dan fungsi sungai betul-betul digantikan oleh jalan raya gitu. Sampai gimana ya? Kalau kita jalan-jalan di pedalaman Sumatera Selatan dan di Sumsel, rata-rata rumah itu nggak ada trotoarnya gitu. Karena cara berpikirnya persis masih dulu, bahwa rumahnya di pinggir sungai. Sehingga ketika rumah itu pindah ke jalan raya, nggak ada halaman di depan jalan raya gitu, di depan rumah gitu ya. Jadi rumah jalan sepotong sedikit langsung jalan raya. Ini mengartikan satu kenangan yang indah kita akan Sungai Musi gitu. Ke depan kita akan coba jelajahi Sungai Musi gitu ya. Kita coba jelajahi mulai dari muara, kemudian di badan tengah Sungai Musi dan belakang. Dalam ilmu geografi, sungai dibagi 3 ya. Ada das hulu, das tengah, dan das hilir. Setiap daerah aliran sungai memiliki karakteristik bentang alam yang berbeda-beda. Muara berbeda, das tengah berbeda, dan hulunya berbeda. Di hulunya Sungai Musi sangat beragam ya gitu. Sementara yang menjadi pusat perhatian kita adalah das tengahnya, di mana airnya cukup lebar, sungainya cukup lebar, arusnya cukup tenang gitu ya. Dan beberapa kawasan bisa dibangun. Depan sambil makan pempek ya gitu ya. Ngomong-ngomong pempek itu kalau bahasa aslinya nggak pempek tuh gitu. Ada orang nyebutnya gilesan gitu ya. Bentuk pempek tuh nggak ada kapal selam gitu. Kapal selam bentuk baru tuh. Bentuk pempek yang asli tuh lonjong gitu. Orang nyebutnya lenjeran atau gilesan gitu. Kalau nama pempek itu baru tuh gitu. Namanya kontemporer ketika panganan berbasis sagu dan ikan itu dikomodifikasi oleh kawan-kawan kita Tionghoa
yang hidup pada kawasan Sungai Musi. Tapi ya yang namanya makanan sagu dicampur dengan apa ya, ikan itu makanan yang umum di seluruh jazirah Melayu gitu. Sehingga orang Melayu bilang sagu itu namanya bule sagu, bulir sagu gitu ya. Jenis-jenis makanan yang berbasis itu banyak banget. Bahkan sampai Natuna ada nama makanan tabel mando dan kerasan gitu. Kemudian di Pulau Bangka juga ada tipe pempek yang berbeda dan kuahnya beda. Tapi anyway, ketika kita melambungkan diri kita untuk sedikit jajan-jajan di pinggiran Sungai Musi dan romantisme Sungai Musi, itu kita bisa kembali merevitalisasi sungai. Kita balik ke asal kita dulu, apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita gitu. Kita melestarikan itu dan kita menggunakan untuk peningkatan kualitas kehidupan, peningkatan Human Development Index, peningkatan Happiness Index gitu. Sungai menjadi harapan sekaligus cita-cita. Jadi kalau ada satu sajak gitu kalau diartikan gitu ya. Hulu itu harapan, laut itu cita-cita. Hidup itu antara harapan dan cita-cita. Begitulah kognitif kita berpikir ketika kita berada di Sungai Musi. Ya, salam untuk sahabat-sahabat, terutama juga sahabat penggemar pempek dan seluruh jajaran dunia pempek di Palembang. Barangkali kita akan jalan lagi di Sungai Musi. Mohon barangkali saya bisa mengharapkan pertanyaan dan komen kawan-kawan sehingga kita bisa membahas lebih lanjut, lebih dalam tentang Sungai Musi. Demikian Jurnal Henda kali ini. Salam jumpa.